darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Serasa di kau di sini, serasa di kau di Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bil sa'adati dunya wal akhirah liman amana wa amila a'mal shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin di waktu rahmatullah, alhamdulillah pada pagi kali ini, pagi terakhir di bulan atau ahad terakhir di bulan Desember di tahun 2025, bukan jihad terakhir ya, karena kita insya Allah bertemu lagi tahun yang akan datang dengan tahun yang baru. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di jihad ini selain menambah wawasan keilmuan kita, juga menambah eratnya jalinan silaturahim di antara kita sekalian. Materi yang tersaji insya Allah diberi judul larangan menyerupai orang kafir dan akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Kyai Haji Ahmad Nasib SPD. Sebelum kami persilakan Ustaz, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih terlebih jazakumullah khairan katsiran pada seluruh jamaah jihad, baik yang ada di Piadet ataupun yang ada di Persis channel di YouTube.
Alhamdulillah sudah berjalan setahun. Untuk tahun 2025 ini berjalan cukup baik, cukup lancar. Walaupun mungkin kami pun sama dalam kaitan pelayanan penyediaan alat-alat untuk siaran seperti ini, perlengkapan seperti ini perlu disempurnakan. Ada beberapa hal yang seperti 2 minggu kemarin terjadi, listrik plug gitu ya, kemudian dan itu pun menjadi perhatian kami dan tim, khususnya di tim PPPersis, di tim rumah tangga PPPersis berkaitan dengan listrik itu sudah besar, tinggi, 100.000 lebih. Tapi ada beberapa hal yang kaitan dengan sambungan-sambungan yang seharusnya baik, biasa ayahnya nyolok, lain colok kemana. Jadi kemudian si alat tersebut menjadi lebih panas dan yang lainnya, dan sudah dirasakan oleh waktu Iman 2 minggu kemarin. Kemudian alhamdulillah setiap jihad infak sodako dari bapak-bapak ibu sekalian itu, atau cancel lebih dikenal dengan cancel dari waktu Iman sekalian, alhamdulillah cukup membantu kegiatan kelancaran jihad ini. Juga alhamdulillah setiap tahun kami laporkan ke PPPersis, dan dana dakwah untuk PPPersis dari jihad ini itu mencapai 500 sampai 600 juta untuk kegiatan dakwah khususnya di lingkungan PPPersis. Jadi infak sodako di waktu Iman sekalian sangat membantu untuk kegiatan-kegiatan dakwah PPPersis. Selain tentunya infak dan sodako di waktu Iman khusus kelas, itu khusus lagi kelas. Ini yang kejikan sebagai sosial kancil yang hijau itu nilainya seperti tadi. Kalau dipotong operasional, lapor ke PPPersis itu di angka 500 sampai 600 juta rupiah. Jadi dari doa jasa penyembah dari kasiron, semoga infak sodako waktu Iman jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makbulan, tercatat sebagai amalan solihan makbulan. Kemudian kaitan dengan LAS yang sekarang masih terus menghimpun dana untuk bantuan di Sumatera atau di musibah di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan alhamdulillah tim sudah ke sana dan ternyata sangat berat gitu. Jadi bukan tenaga perlu, pemikiran perlu, tapi ternyata perlu alat-alat berat yang memang untuk membersihkan satu kampung atau satu desa yang terisolir dari manapun. Jadi bantuan itu sangat susah untuk disampaikan. Bantuan sudah cukup banyak, bahkan dari luar negeri juga cukup banyak, akan tapi penyalurannya ini yang agak sulit ke tempat-tempat tertentu. Kalau yang dekat kotanya ya mudah, tapi kalau yang ke desa-desanya bahkan bukan protes gitu, karena memang yang cepat tersaji di tempat pengungsian itu adalah mie instan. Dan kami setiap waktu berapa hari dari akhir November kan kejadian sampai sekarang hampir sebulan itu makan mie instan. Tapi alhamdulillah kene masih kene biasa tua itu masih alhamdulillah ya, orang Islam itu iman namanya ayat untung masih kene ayat mie ya. Kami ayat mie dan kerepotan-kerepotan yang lainnya. Tapi tetap kami berupaya untuk selalu dan siap untuk membantu karena tim kami juga ada di sana. Seperti gambaran ini contoh saja, untuk membantu satu desa, dari satu desa ke satu desa itu ada yang lewat sungai. Yang lewat sungai tersebut dengan perahu karet tersebut yang dari tim Sigap Persis itu harus menempuh 7 jam. 7 jam dari satu desa ke desa yang terdampak. Dengan bukan saja survei membawakan bantuan yang memang seadanya, karena memang perahu karet, beberapa perahu karet tidak perahu besar. Kalau kembali lagi kan 7 jam lagi, dan itu sekarang yang sedang diupayakan untuk ada akses gitu ya, akses jalan, akses transportasi yang mudah-mudahan bisa dibuka supaya bantuan itu lebih cepat. Yang kasihannya itu kan
ibu-ibu hamil, gitu, yang sakit, yang perlu pertolongan cepat. Nah ini yang memang kami pun dari tim bantuan PP Persis itu agak kesulitan. Tapi mudah-mudahan dan sekarang terus berlangsung kegiatan tersebut, dan bantuan Ikhwatul Iman kami persilakan dititipkan di Lats Persatuan Islam dan konternya sudah ada di bawah. Kemudian terakhir kaitan dengan pemberangkatan umroh PT Karyaita, insya Allah di bulan Januari ada pemberangkatan di tanggal 10 Januari, kemudian di Februari ada di 7 Februari, kemudian di awal Ramadan dan di awal Syawal. Jadi mudiknya tidak ke kampung halaman, tapi mudiknya ke Haramain. Informasi lebih lanjut kami persilakan saja ke kantor PT Karyaita. Baiklah Ikhwatul Iman, untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, marilah kita simak materi yang berjudul larangan menyerupai orang kafir. Insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Kiai Haji Rahmat Najib SPD, dengan segala hormat kepada Ustaz kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwatul iman, ahli ibadah, ahli tauhid rahimakumullah. Pada saat ini kita akan membahas tentang larangan menyerupai orang kafir. Yang disebut kafir itu adalah orang yang menolak ajaran Islam, yang menutup hatinya, yang mengingkari kenabian Muhammad SAW, berarti juga mengingkari Al-Quran. Kafir itu bisa dibagi-bagi. Ada kafir yang tidak memerangi, bahkan harus dilindungi jika dia berada di negara Islam. Seperti zaman Rasulullah SAW, ada orang-orang Yahudi, orang-orang Arab yang tidak Islam, dibiarkan bahkan dilindungi. Ada lagi kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang menyerang, kafir yang mengangkat senjata, kafir yang mengganggu umat Islam. Itu harus diperangi. Yang dimaksud dengan kafir di sini adalah agama. Agama orang kafir, yaitu agama selain Islam. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk memenuhi pesanan. Bahkan tidak ada seorang pun nabi yang diutus karena dipesan. Kalau saya dipesan, ya, kalau saya dipesan di SMS, di WA gitu. Tapi para nabi tidak ada yang dipesan. Misalnya Nabi Muhammad SAW itu bukan karena pesanan orang Arab. Justru Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi itu karena di sana ada masalah. Dan masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW di sana itu saat itu adalah para penyembah berhala, orang yang suka meminum minuman keras, orang yang merendahkan perempuan, orang-orang yang membedakan status antara tuan dengan hamba sahaya.
orang yang suka membunuh anak. Diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir dihormati, dicintai sampai dewasa, sampai menikah, bahkan diberi gelar Al-Amin. Rasanya tidak ada di dunia ini orang yang dapat mendapatkan gelar Al-Amin, bukan nama ya, gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tapi barangkali orang yang pemimpin yang mendapat gelar pembohong banyak. Nah, tukang bohong tapi dipercaya baik. Nah, ini Nabi Muhammad tuh diberi gelar Al-Amin. Tetapi ketika beliau menyatakan bahwa saya ini adalah utusan Allah, orang-orang Quraisy itu sebagian menerima, sebagian menolak. Padahal dulu sangat dicintai. Mengapa orang baik ditolak dan dibenci? Itu sudah menjadi sunnatullah. Sebab kalau orang baik ada, itu tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi jika orang baik itu jadi pendakwah, jika orang baik itu jadi pemimpin, ini akan merusak kebiasaan mereka. Karena itu di mana-mana orang baik itu kan. Silahkan baik tapi jangan jadi pemimpin. Kalau sudah jadi pemimpin, kalau sudah jadi menteri, pada nolak ya. Sebab kebiasaan mereka ini akan terusik. Yang biasanya korupsi, kemudian ada orang baik jadi pemimpin yang anti korupsi, ya jelas itu akan dimusuhi. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Karena itu setelah diumumkan beliau bahwa beliau adalah manusia biasa yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang Quraisy, khususnya para pemuka Quraisy, kita sebut saja kafir Quraisy, mereka berembuk musyawarah untuk menghentikan dakwah beliau. Kalau orang-orang di bawah mah tidak. Ini para pemimpin yang takut terusik kebiasaannya. Di zaman Quraisy itu ada sebuah tempat, barangkali kalau sekarang itu gedung DPR, namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu adalah tempat untuk bermusyawarah. Yang bermusyawarah di sana para tokoh. Muncul orang anggota DPR tadinya musyawarah nanti. Di antara anggotanya adalah Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Utbah, ya itu para tokoh saja begitu. Dan mereka membicarakan bagaimana caranya agar Muhammad SAW itu terhenti dakwahnya. Sebab ini merusak reputasi, merusak kebiasaan, bahkan nanti bakal merusak ekonomi. Dituduhnya juga memecah belah umat. Ada orang yang usul pada saat itu. Bagaimana jika kita tanya Muhammad maunya apa? Kemudian ada yang usul, bagaimana kalau Muhammad SAW itu ingin jadi raja? Ada lagi yang mengusulkan barangkali tidak ingin jadi raja, dia itu ingin menjadi orang yang terkaya. Ada lagi yang mengusulkan barangkali dia ingin mempunyai banyak wanita. Ada lagi yang mengusulkan barangkali ini kemasukan arwah terpengaruh oleh kerasukan gitulah. Kemudian diputuskan DPR, bukan DPR, DPA-nya Dewan Perwakilan Arab, diputuskan apapun keinginan Muhammad SAW harus kita penuhi.
Maka dipilihlah Utbah bin Rabi'ah yang datang ke sana. Seorang diplomat, seorang ahli bicara, bicaranya juga lemah lembut. Jadi kalau orang Sunda mah lulus, sopan, menyebutnya juga wahai anak saudaraku, mencek orang ya anaki, anak ma. Kemudian ditawarkan dari orang Quraisy itu, misi hidup yang menjadi raja. So, di sini sekarang tidak ada raja. Orang yang paling pantas menjadi raja adalah engkau. Bagi bapak-bapak ditawari seperti itu kumaha Pak? Jadi raja itu bukan presiden Pak. Presiden mah harus dipilih. Jadi raja mah anaknya jelas jadi raja ya. Pak gitu. Anak raja itu jadi raja, jadi budaknya nih. Itu kudu pakai MK langsung itu. Ini ada pilihan yang sangat menggiurkan. Nabi Muhammad dia. Kemudian ditawari barangkali engkau mau jadi orang yang terkaya. Sebab orang Arab tahu Nabi Muhammad itu orang sengsara. Sejak bayi ditinggalkan oleh ayahnya, kemudian harus jadi pengembala, harus menjadi pelayan toko. Kami siap mengumpulkan harta dan diberikan kepadamu sehingga tidak ada orang yang lebih kaya darimu. Jadi penawaran yang bagus. Kan kita semua orang-orang yang kampanye itu kan mau harta ya. Sampai bermodal sekian-sekian. Waktu kita tahu pantesan pada berkorban karena gajinya juga satu hari 3 juta ya kemarin itu. Bukan kemarin, sekarang juga begitu. Katanya saya juga tahu dari artis sekian cerita. Nabi Muhammad SAW diam. Kemudian ditawarkan lagi, barangkali engkau mau menikahi beberapa wanita, pilih orang mana. Kami para pemuka Quraisy, mencek nama anggota DPR, siap untuk mengantar kamu dan memilih sesuai yang engkau inginkan. Bukan hanya satu, bahkan tawarkan mau 10 juga boleh. Ini harta tahta wanita ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Untung teka orang. Kalau kita turun jadi ustadz kayaknya itu. Yang jadi naon kan ada yang jadi ustadz turun sebab teka hati. Kalau sekarang itu bukan harta tahta wanita, tambah hiji di urang bae. Kuota. Jadi kalau tidak punya kuota jadi ayeuna. Infak belum, kuota tidak ada kuota heula. Kemudian Rasulullah SAW membacakan Quran surah Fussilat surah 41 dari ayat 1 sampai 14. Nah, silahkan nanti bapak-bapak baca di sana. Mereka diam dengan bahasa itu, dengan bahasa Al-Quran itu. Ringkasnya mereka berdiskusi lagi, musyawarah lagi. Nah, sekarang penawarannya lain. Nampaknya kata mereka kita tidak bisa untuk menggagalkan atau menghalangi dakwah Muhammad SAW. Bagaimana kalau kita ajak kolaborasi
antara kepercayaan kita, agama kita dengan agamanya. Kita maunya apa? Sok dihijikeun lah. Usum lebaran, kita ikut lebaran. Usum Natal, kita ikut Natal. Ada yang bisa teman. Usulan itu. Kemudian sekarang yang datang ke sana bukan hanya Utbah bin Rabi'ah, tapi juga yang lainnya, termasuk Abu Jahal ikut sama itu. Al-Aswad bin Muthalib, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, ngabri mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan atur oleh Ananda, nyebutnya begitu ya kalau di sini. Mau sebulan sekali, setahun sekali. Misalnya tahun ini kita beribadah kepada Allah secara Islam. Nanti tahun depan kita sama-sama beribadah kepada Allah dengan menyembah berhala. Jangan menghina berhala. Sebetulnya Rasulullah SAW tidak menghina berhala, hanya menjelaskan bahwa patung-patung atau berhala-berhala itu tidak mendengar, tidak melihat, bahkan tidak hidup, apalagi memberi manfaat dan mandorot. Nah itu asal dihina. Seperti begini ya, orang bodoh disebut bodoh dihina, disebut pinter asal disindiran. Punten, kurang kaset disebut kaset dilihat deh. Disebut goreng asal dihina. Sebagai jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian turunlah Quran surah Az-Zumar ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahil. Katakanlah olehmu Muhammad. Nah, sekarang bahasa Sunda itu begini. Pok ceritakeun ku hidup. Kalau di rumah bukan begitu. Bejakeun ku anjeun, nama dalam bahasa Sunda ku hidup. Pantaskah kamu menyuruhku untuk menyembah selain Allah? Wahai orang-orang yang bodoh. Nah, mereka itu disebut bodoh itu tidak mau. Ini kata Ibnu Abbas yang menjadi sebab nuzul. Tapi dinyatakan juga bahwa hadis ini lemah. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Ini jelas kepada siapa dikatakan. Jika pakai kata-kata qul, katakanlah, ini artinya tidak boleh mengatakan yang lain, harus itu. Dalam riwayat itu tidak boleh bil makna. Dan sebagai contoh begini, dikarenakan sekarang musim libur, maka sekolah mengumumkan belajar di rumah masing-masing, gitu ya. Itu teh setelah COVID kita kejadian teh. Jadi guru ulin belajar di rumah masing-masing. Tapi ada anak yang tidak mengerti. Ini maksudnya apa? Belajar di rumah. Gurunya mau ke rumah, kan gitu. Kemudian CKM teh
sekolah baru mengerti. Nah itu bil makna. Kalau ini sudah jelas, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Tegas, jelas, ayat muhkamat. Dikarenakan ini menggunakan fi'il mudhari', a'budu itu bisa diartikan aku tidak akan menyembah. Fi'il mudhari' present, tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Di sini juga dapat diketahui bahwa tidak setiap orang Quraisy itu menyembah berhala. Tidak setiap orang Nasrani ke gereja. Tidak setiap orang Islam. Oh, apa? Nabi Muhammad, Abu Bakar, Khadijah itu tidak pernah menyembah berhala. Hanya orang-orang tokoh saja yang menyembah berhala itu. Dan Rasul menegaskan, saya tidak pernah dan tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Yang disembah itu adalah patung-patung, dan patung itu banyak, bahkan setiap orang punya patung. Malahan ada perwakilan patung itu. Yang besar itu adalah Lata, Uzza, Manat, 3. Selain itu ada lagi patung. Sengaja patung itu disimpan di dalam Ka'bah. Ceritakan dalam tarikh, dalam Ka'bah itu sekitar 360 patung. Menjadi perwakilan setiap RW segala nama. RW, RT, simpan patung Nabi. Terbuat dari batu, dari kayu. Kalau yang di rumah, kalau lupa ya terbuat tina dodol. Ya kalau lapar dihuapkeun. Di sini juga membantah bahwa Nabi Muhammad SAW dengan orang kafir Quraisy itu beda Tuhannya. Bahkan ayat ketiga itu menjelaskan lagi, wala antum a'buduna ma a'bud. Kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah, aku ibadahi. Nah di sini menggunakan isim fa'il. Abiduna itu. Kalau tadi ta'buduna menggunakan fi'il mudhari'. Selama ini kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Sebab orang-orang kafir Quraisy menyatakan Tuhan kita sama, Allah. Malahan orang-orang Quraisy itu sangat menghormati Allah. Jika mereka ditanya siapa yang menurunkan hujan, mereka jawab Allah. Siapa yang mengurus alam semesta ini, mereka menyatakan Allah. Sama Allah. Bahkan kalau sumpah, mereka menyatakan demi Allah. Jadi sama Allah menurut mereka. Ayat ketiga ini menjelaskan sebutannya sama tapi beda zatnya. Allah yang diibadahi atau disembah orang Islam itu beda dengan yang disembah orang-orang kafir Quraisy. Perbedaannya ada pada Quran surah Al-Ikhlas. Pada Quran surah Al-Ikhlas itu disebutkan Allahus Samad, Allahu Ahad. Allah itu Esa. Allahus Samad, Allah tempat berlindung, tempat bergantung, tempat meminta. Sementara orang-orang Quraisy meminta kepada Allah itu tidak langsung, tetapi melalui patung. Sehingga waktu ditanya kalian kan menyembah patung, sebenarnya kami tidak menyembah patung. Mana buduhum illa liqadimuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, mereka supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
Marukan, apa marukan ke bahasa Indonesia-nya? Marukan dukun itu pakai bismillah. Orang yang datang ke kuburan baca Fatihah, ya. Ikhlas, ayat kursi dibaca. Bapak ikhlas, tapi bukan mantan ya. Itu mereka menyatakan orang-orang Islam. Padahal umat Islam itu kalau mau beribadah langsung kepada Allah, tidak pakai koneksi, kecuali minta didoakan. Itu juga kepada orang yang masih hidup. Kan ada orang yang datang ke kuburan. Saya punya pengalaman ketika saya ngaji di Cirebon, dibawa ke tukang beca, ditawari oleh tukang beca untuk ke makam Sunan Gunung Jati. Waktu saya tanya, mengapa harus ke sana? Orang Bandung banyak datang ke sini. Kalau dia tahu dia tanya saya orang Bandung, mau apa ke sana? Ya macam-macam mas. Ada yang mau minta kekayaan, minta naik pangkat, gitu, minta sehat. Gitu. Kemudian saya tanya, mas pernah ke sana? Pernah juga. Minta apa? Minta kaya. Mas kaya tidak? Nah, gitu. Tong Boroni, kauran Bandung, kauran Cirebon itu merek. Tapi itu kan mereka itu hanya wisata ya, jadi pariwisata supaya rame lah begitu. Nah di sini bedanya. Ini ayat ketiga dengan ayat kelima itu sama ayatnya. Wala antum abiduna ma'abud, sama. Ada tafsir yang menyatakan ayat ketiga itu objek yang disembah, ayat kelima itu adalah cara menyembahnya. Umar bin Khattab pernah berkata ketika di Madinah ada paceklik atau kemarau panjang, Umar bin Khattab mengundang Abbas, paman Rasul. Kata Umar bin Khattab begini, ya Abbas, tolonglah untuk istisqo, minta air. Padahal kuburan Rasul di sana. Mengapa tidak ke Rasul, justru ke Abbas? Kata Umar bin Khattab, ya Allah, dulu kami suka minta didoakan oleh Rasulmu, tapi sekarang Rasulmu sudah meninggal, kami minta didoakan oleh paman Rasulmu. Sampai begitu. Padahal tinggal ke kuburan tadinya itu, karena itu dijaga oleh orang Arab ya, hanya lewat saja begitu. Tapi kata orang Indonesia, aduh, mau ke makam Nabi itu perjuangan berat gitu. Jangan dianggap ada jihad itu tadinya teh pasar sadaq teh. Hadirin yang iman rahimakumullah. Ayat keempat, wala ana abidu ma'abatu, dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Ini diulangi lagi, tetapi dengan kata yang berbeda. Di sini juga menunjukkan bahwa Islam itu beda. Sampai ayat ke-6 itu menunjukkan bahwa agama Islam itu berbeda, tidak sama. Dan ayat ke-6 itu menunjukkan bahwa Islam itu agama sempurna. Pada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada syariat, tapi belum sempurna Islam itu. Pada zaman Nabi Muhammad SAW sempurna, segala sesuatu ada aturannya. Ada mu'alaf berkunjung ke rumah saya, kemudian saya tanya, apa yang tertarik dari Islam? Mengapa masuk Islam? Katanya, Islam itu agama sempurna. Yang saya sendiri tidak tahu ya, sebab saya tidak mengenal agama selain Islam. Kemudian saya tanya lagi, apa kesempurnaan Islam?
Katanya segala sesuatu ada aturannya. Bangun ada aturannya, masuk rumah ada aturannya, memakai baju ada aturannya, harus tangan kanan dulu. Kalau membuka tangan kiri dulu. Sepatu juga begitu, sandal juga begitu. Kencacan, luka tunggu dan kapanggih, lu kencak tong maka dipakai. Harus kaki kanan dulu. Masuk masjid ada aturannya, masuk jamban beda lagi aturannya. Ada. Saya sebagai orang Islam merasa bangga bahwa Islam itu banyak aturan. Kalau banyak aturan kan tenang ya, tidak membuat aturan terus, sudah cukup gitu. Bahkan selain aturan itu ada doanya. Masuk jamban ada doanya, masuk masjid ada doanya, memakai baju ada doanya, membuka baju ada doanya. Bapak-bapak sekarang duduk, nanti berdiri doanya apa? Bakat kuloba eta doa nepi ka teu apa? Saya cuma tanya saja, jangan sampai orang walak lebih hafal. Saya datang ke Ustaz, barangkali ada doa-doa yang lain gitu. Sebab saya ada petunjuk doa di Persis mah Ustaz Ahmad katanya. Coba kalau bangun dari duduk baca doanya apa? Ya doa bangun dari duduk, Subhanallah wa bihamdihi. Itu ayat Quran, Pak. Silahkan buka ayat Quran surah 52 ayat 48 dan ucapkan Subhanallah wa bihamdihi ketika kamu bangkit, ketika kamu bangun. Saya kira bapak-bapak sudah tahu. Nah, bakatku seueur doanya sampai teu apa. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Agama Islam sempurna dari segi ibadah. Ibadahnya sempurna, tertib, Pak. Di mana saja kita berada, walaupun berada di luar negeri, bukan Mekah ya, luar negeri, kita bebas untuk masuk masjid. Waktu maghrib kita tahu sholatnya 3 rakaat. Agama yang lain tidak begitu, Pak. Beda-beda. Walaupun tetanggaan beda-beda. Malahan beda suku, beda ibadahnya, beda tempat ibadahnya. Kan orang Sunda kudu Kristen pasunat. Kita itu rapi, teratur, Pak. Bahkan ada satu suku di Batak itu padahal sama itu tempatnya, bukan beda ustaz, beda itu ibadahnya. Saya pernah masuk ke rumah ibadah di Kebun Kelapa, ditanya dulu itu, Anda belum terdaftar di gereja ini. Wah, susah juga ya. Terus pada saya mau survei ke sana, kan ke masjid kok tidak didaftar ya? Mengapa kita tertarik dengan agama orang lain? Mereka tidak punya pegangan, ibadahnya juga macam-macam. Coba perhatikan bapak-bapak, rumah-rumah ibadah menghadap kemana? Ke jalan. Sedangkan masjid jelas kiblatnya, bahkan ada masjid Sumedang itu ya. Masjid Agung Sumedang, itu teh kiblatnya dikitungkeun lagi nyengkong manis. Kadang tinggal rubah sajadah karena kiblatnya sama. Apakah kita masih tertarik dengan agama yang lain? Di tempat yang lain, di gereja ada nyanyian, di masjid nyanyi, karena ikut kepada mereka. Hadeun cenah gitu. Kita tinggal taat kepada Allah dan Rasulnya.
Nah, terkait dengan acara-acara atau upacara-upacara orang kafir itu ada dua. Satu yang berkaitan dengan akidah dan ibadah mereka. Yang kedua tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah mereka. Yang tidak boleh di sini adalah mengikuti dan menyerupai ibadah orang kafir. Seolah-olah di Islam tidak ada, seolah-olah di Islam tidak sempurna. Tapi macam Quran tidak memahami hadis lagi, sehingga ikut-ikutan dengan mereka, atau dengan alasan yang lain, alasan toleransi. Ini tegas sekali, lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu beribadah seperti itu urusan kamu. Karena itu kita tidak boleh mengganggu mereka. Udah urusan anak itu. Dan kita juga punya ibadah, punya akidah. Orang Islam itu banyak yang mengikuti agama Nasrani dan Yahudi. Memang dalam Qurannya juga begitu. Pada zaman Rasul juga demikian. Sehingga turun ayat ini, walan tardo angka yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka, mengikuti keyakinan mereka, atau mengikuti cara mereka beribadah. Katakanlah, qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Bahkan pada ayat yang lain sebutkan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu dari Tuhanmu, dari Allah. Kamu jangan menjadi ragu. Sebab ada orang yang ragu-ragu. Ini Islam yang benar itu mana ya? Ini Islam, ini Islam. Kita tinggal kembali saja kepada Quran Sunnah. Ada tidak begitu? Kalau ada ya laksanakan. Kalau tidak ada ya kita tinggalkan. Wala ini taba'ata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, jadi setelah Allah menurunkan wahyu ilmu kepada Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad SAW menjelaskan Islam yang sebenarnya, memang setelah kita ngaji. Sebab ada orang-orang yang tidak paham juga, padahal mereka itu orang Islam. Mereka itu hanya cukup dengan, ya saya Islam, buktinya saya sholat, terus zakat, saum, bahkan umroh, haji, apa lagi? Hanya itu. Padahal Islam itu bukan hanya sekedar yang 5, itu cuma tiangnya, bangunannya belum ada. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadi pelindung dan penolong bagi setelah kita tahu. Beda dengan orang yang tidak tahu. Tapi orang yang tidak tahu itu nanti pahalanya berkurang karena tidak tahu dan lantaran tidak ngaji. Sekarang kan mudah untuk mengakses ilmu pengetahuan, khususnya dengan pengajian. Pengajian itu harus ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang harus digarisbawahi di sini, orang-orang Yahudi berusaha agar orang-orang Islam ikut mereka dengan cara mereka. Orang Nasrani juga begitu. Ini Al-Quran. Sehingga banyak orang Islam yang mengikuti Yahudi dan Nasrani. Saya mau tanya, Nabi Muhammad SAW lahir tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Setuju ya semuanya ya? Berarti pengetahuannya sama. Saya tanya lagi, kalau meninggalnya tanggal berapa? Nabi Muhammad SAW meninggal tanggal berapa? Ternyata ketika beliau lahir belum terkenal
Nabi Muhammad teh kapan orang ini apa sebelum terkenal tuh yang mana? Tapi orang-orang tahu kelahirannya ya. Sementara ketika Nabi Muhammad SAW meninggal sudah terkenal belum? Sudah terkenal, tapi tidak tahu kapan meninggalnya. Mengapa kita lebih mengenal kelahiran Nabi daripada wafatnya? Ini sebagai pengetahuan. Karena orang Islam mengikuti agama Nasrani. Ya, mereka merayakan. Mengapa kita tidak merayakan? Itu alasannya, Pak. Padahal para sahabat tidak merayakan. Para tabi'in tidak merayakan. Mengapa kita harus merayakan? Alasannya apa? Karena ada orang-orang yang merayakan kelahiran Tuhannya. Walaupun di antara mereka juga tidak jelas, sebab tidak ada dalilnya. Waktu Nabi Isa naik, bulan Dajjal lah, bulan Dajjalnya. Sebenarnya sekarang bulan Dajjal kita rayakan Nabi. Kelihatan itu mengikuti agama mereka. Malahan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam halaman 2 dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol la tattabi'unna sanana man qablakum shibron bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaku hujara dubbin la salaktumuhu. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara qala faman. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, pastilah kamu akan mengikuti cara orang-orang sebelummu, sejengkah-sejengkah, sehasta-sehasta, sedikit-sedikit diikuti itu, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun masuk untuk orang yang tercopet. Nah, itu dia melihat biawak. Jadi ada biawak zaman Rasul juga. Pastilah kamu pun akan mengikutinya, walaupun tidak mengerti, diikuti saja begitu. Pasti ini hadisnya. Oh ini mah Bukhari Muslim. Pulna kata para sahabat, jadi para sahabat tidak. Dan ini kan bukan prediksi. Nabi Muhammad sudah tahu nanti orang-orang Islam itu akan mengikuti Nasrani dan Yahudi. Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Begitu kata para sahabat. Olah paman. Jawab beliau, siapa lagi? Sahabat atau tenanya yang diikuti, sebab yang terkena sunannya itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kalau ada orang yang merayakan tahun baru, di sana ada 3 agama. Meniup trompetnya itu agama Nasrani, agama Yahudi. Kapan Yahudi mah ada nanti meniup petetnya, trompetina tanu. Menyalakan apinya agama Majusi. Terus nanti lantaingna jam 12 penting Nasrani. Tiru agama itu ada resep tidak boleh, sebab itu merayakan. Kalau merayakan itu begini, kita tidak ikut merayakan, hanya hadir saja, tapi hadir nanti namahan jumlah. Apalagi orang-orang yang ngaji di Piade. Saya pernah itu ya ke Lombok, disuruh memimpin doa kuburan. Saya ini kan beres ya, ini hanya untuk itu aja. Kenapa memimpin doa saja? Saya doanya dari sini aja gitu. Zaman ayah nama Pak Kade, ayah
paparaji Ustaz kalinya ke dia we dipoto so zaman ayeuna teh nya tuh nya Ustaz oge gitu teh. Walaupun Bapak hanya penasaran ikut ke Tasik ke kemana teh, tapi jangan panggil ke urang dia pakai komen deh nya cenah ini ahli pengajian biadeuh gitu. Pada rek ulin kalinya ada Pak. Itu tidak menyembah, tidak menyerupai, hanya penasaran. Kadek sabda Rasulullah SAW, ittaqu mawaqi'at Tuhan. Hindarilah tempat-tempat yang bikin orang lain curiga. Kalau dulu ya ada ajengan dari Soreang ngaji di daerah Pangarang, di Pangarang tekan alun-alun. Daun alun itu kan ada gambar ini ya, bioskop dulu mah kerkil pakai sarung kan usung foto hari itu ribut ya balik ngaji nonton katanya gitu. Padahal tidak nonton, cuma penasaran saja begitu. Nah, sekarang juga awas harus hati-hati. Sabda Rasulullah SAW, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk mereka. Menyerupai. Dulu ada orang yang pakai jas hujan, main loreng siga macan, dileuweung Pak, ditembak. Padahal bukan macan dia itu, hanya pakai baju itu. Karena itu memakai baju juga jangan sampai seperti mereka. Kopiah luhur beureum dia bodas. Tidak boleh Pak itu. Kan kita memandangnya juga, wah ini menyerupai mereka, kata Rasulullah. Bahkan man rodiya amala qaumin kana minhum. Siapa yang rela atas amal satu kaum, dia akan adalah salah seorang dari mereka. Dulu ada para kaum Quraisy yang masuk Islam tapi tidak mau, takut menampakkan keislamannya, takut kalau hijrah. Yang lain hijrah, ini tidak hijrah. Terjadilah perang Badar antara kaum muslimin yang berdomisili di Madinah dengan orang Quraisy yang berdomisili di Mekah. Orang-orang yang sudah Islam hatinya dipaksa oleh kaum Quraisy untuk ikut perang melawan orang Islam. Kata Rasulullah, siapapun yang ada di sebelah sana bunuh. Pada orang Islam kan ada yang, ya Rasulullah, saudara saya sebetulnya sudah Islam tapi belum hijrah, katanya. Mereka ada di sana. Minhum, jangan menambah jumlah, jangan menyerupai. Dan masih banyak contohnya yang menyerupai agama yang lain. Ini yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Ada yang menyerupai agama Hindu dan budaya. Namun contohnya ada yang mengikuti agama Yahudi, agama Majusi dan yang lain. Islam itu sudah sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ayauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshaw." Pada hari ini, ya hari ini teh hari ketika Islam sudah sempurna. Orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepadaku, bertakwa sih. Ayauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Tapi ada tapinya. Sok kabita aku batur teh. Padahal istri di rumah cantik, pintar gitu. Kabita begitu kan.
ada istilah senior. Pernah ada pelakor, ya, ada pebinol, ini senior. Senang melihat istri orang. Nah, kita mah yang lainnya ya. Kita jangan senang melihat agama orang lain sehingga diikuti. Ingat, punya kita sudah cantik, punya kita sudah sempurna. Rek neangan kumaha deui tah eta. Ini urusan mana di sini ada urusan agama. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaat. Barakallahu. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja?